Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran gak sih punya bank yang kantor cabangnya itu ya di saku celana kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal fenomena baru ini, bank digital. Yuk, langsung aja kita bahas. Pernah nggak sih ngerasa capek banget harus antre panjang di bank? Atau ngisi formulir yang bejibun, terus dibatasin sama jam operasional bank pula? Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngalamin. Nah, gimana kalau semua kerepotan itu bisa kita tinggalin aja? Selamat datang di generasi baru perbankan, sebuah era di mana bank kita, ya, ponsel kita sendiri. Oke, kita masuk bagian pertama, perbankan generasi baru. Jadi, apa sih yang bikin perubahan ini terjadi? Jawabannya simpel kok, gaya hidup kita. Kita kan maunya semua serba cepat, fleksibel, dan efisien. Nah, dari kebutuhan inilah lahir generasi baru di dunia perbankan. Lanjut ke bagian 2. Apa itu bank digital? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebenarnya apa sih bank digital itu? Yuk kita lihat definisinya. Gampangnya gini, bank digital itu ya bank beneran yang semua layanannya dari A sampai Z disediain lewat platform digital. Poin utamanya, nggak perlu lagi datang ke kantor cabang fisik. Hampir semua urusan perbankan bisa selesai dari genggaman tangan. Terus, apa yang bikin ini semua mungkin? Di belakangnya itu ada teknologi-teknologi canggih yang jadi otaknya. Ada artificial intelligence atau AI buat deteksi penipuan, ada biometrik kayak sidik jari atau Face ID buat login yang super aman, ada cloud computing biar layanannya fleksibel, sampai big data analytics biar mereka bisa kasih penawaran yang pas buat kamu. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar aplikasi biasa. Masuk bagian ketiga. Nah, ini nih yang paling sering bikin orang bingung. Bukan sekedar mobile banking. Soalnya banyak banget yang mikir kalau bank digital itu ya sama aja kayak mobile banking. Yuk kita lurusin bedanya di mana. Oke, kita bedah satu-satu ya. Coba bayangin, mobile banking itu tuh cuma perpanjangan tangan dari bank konvensional. Jadi dia cuma salah satu cara kita akses bank. Tapi bank utamanya tetap bank fisik. Kita kadang masih perlu ke cabang. Nah, kalau bank digital, beda banget. Dia itu bank seutuhnya yang dari awal emang dibangun di atas teknologi. Semua layanannya online serba otomatis. Makanya mereka bisa pangkas biaya admin. Kuncinya ini nih, mobile banking itu fitur, sementara bank digital itu adalah identitasnya. Oke, bagian 4. Kenapa sih bisa sepopuler ini? Kok kayaknya semua orang ngomongin bank digital? Jawabannya simple, karena ada 3 keuntungan utama yang langsung kita rasain. Yang pertama, cepat. Udah, lupain yang namanya nunggu. Transaksi itu bisa kelar dalam hitungan detik. Kapan aja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bahkan nih ya, buka rekening baru. Yang biasanya bisa berjam-jam di kantor cabang, sekarang cukup dari sofa, cuma butuh beberapa menit aja. Gila kan? Yang kedua, praktis. Ini sih udah jelas ya, super praktis. Seluruh bank ada di genggaman kita. Mau transfer tengah malam? Gampang. Mau cek saldo pas lagi liburan di pantai? Bisa banget. Gak ada lagi antre-antre. Gak ada lagi dibatasin jam kerja. Dan yang ketiga, terjangkau. Nah, ini yang bikin menarik. Karena mereka nggak perlu bayar sewa gedung yang mahal atau biaya operasional cabang yang gede, penghematannya itu dikasih balik ke kita, para nasabahnya. Hasilnya, biaya admin sering banget nol, dan bunga tabungan malah bisa lebih tinggi. Jadi kalau kita rangkum nih, keuntungan buat kita sebagai nasabah itu banyak banget. Buka rekening kilat pakai verifikasi online atau eKYC. Biaya admin hampir nggak ada alias nol, bunga tabungan dan deposito lebih kompetitif. Aplikasinya juga gampang banget dipakai. Bahkan ada fitur buat lacak pengeluaran otomatis. Ini benar-benar cara baru buat ngatur duit kita sih. Oke, kita sampai di bagian kelima. Dan mungkin ini pertanyaan paling penting buat kita semua. Amankah uang kita? Dengan semua kemudahan tadi, wajar kan kalau kita jadi bertanya-tanya soal keamanan? Yuk kita jawab langsung. Ini poin yang paling krusial, bank digital yang resmi di Indonesia itu diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS. Persis sama seperti bank-bank konvensional, jadi uang kita dilindungi oleh lembaga negara yang sama. Titik. Nah, selain diawasi pemerintah, ada lagi lapisan keamanan modernnya. Data kita itu dienkripsi, artinya diacak jadi nggak bisa diintip. Terus ada autentikasi multifaktor, kayak OTP atau sidik jari, jadi orang lain nggak bisa masuk cuma modal tahu password kita doang. Ditambah lagi ada AI yang 24 jam ngawasin kalau ada transaksi aneh, dan kita bakal langsung dikasih tahu. Jujur aja, seringkali sistem begini malah jauh lebih aman. Jadi, kesimpulannya, bank digital itu pada dasarnya adalah transformasi modern dari layanan keuangan. Ini adalah sebuah evolusi yang menawarkan pengalaman perbankan yang jauh lebih praktis, aman, dan efisien, yang emang dirancang khusus buat kita yang hidup di era digital.
Jadi, ya, masa depan perbankan itu bukan lagi cuma konsep di masa depan. Dia udah ada di sini, sekarang, di ponsel kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi kapan, tapi kamu siap nggak? Makasih banyak udah dengerin.